Selamat berjumpa teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman menarasikan motivasi berolahraga di usia lanjut. Dan perlu saya permaklumkan juga, video-video yang saya gabung menjadi satu di narasi kali ini merupakan video yang telah saya post di channel YouTube yang sangat sederhana pada hari-hari sebelumnya. Nah, ketika kita berbicara olahraga, sedikit mengenai pemahaman atau pengertian olahraga secara umum dapat saya sampaikan atau menurut pandangan saya, olahraga adalah menggerakkan organ-organ tubuh kita, baik dari leher, kepala, dada, lengan, bahu, pinggang, pinggul, paha, tumit, lutut, serta organ tubuh yang lainnya. Nah, kalau berbicara kembali olahraga, banyak bidang olahraga yang kita ketahui bersama, baik itu sepak bola, tinju, pingpong, bulu tangkis, lari, jogging, gym, sepak takraw, serta olahraga bidang-bidang yang lainnya. Nah, kalau kembali fokus narasi kali ini, memotivasi diri berolahraga di usia lanjut. Banyak teman-teman yang kita ajak diskusi ketika berbicara olahraga di usia lanjut. Sebagian besar saya perhatikan ada yang mengatakan enggan, jenuh, ataupun tidak termotivasi. Kalau menurut hemat saya, berolahraga merupakan suatu aktivitas organ-organ tubuh kita untuk mencapai atau untuk memungsikan segala organ tubuh yang dilalui oleh pernapasan kita, yang dilewati oleh peredaran darah melalui pemompaan jantung. Nah, hal ini tentu salah satu untuk mendapatkan organ tubuh kita dengan aliran darah yang bagus atau lebih banyak ke daerah organ-organ, baik itu kepala, leher, muka, pinggang, pinggul, dada, perut, serta fungsi-fungsi organ yang lainnya. Tentu secara kesehatan, para ahli kesehatan menyarankan paling tidak kita melakukan suatu gerakan. Dalam konteks ini kita berbicara olahraga. Nah, pengalaman saya teman-teman ketika masih berusia bujang, memang saya adalah basicnya dari suatu olahraga yang di Bali disebut dengan Persatuan Seni Pencaksilat Bakti Negara. Nah, di saat usia bujang seperti itulah saya mempunyai suatu cita-cita bagaimana caranya agar di suatu saat nanti ketika masih dikasih kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dapat bergerak ataupun berolahraga di usia lanjut. Nah, mulailah saya mencoba untuk merangkai, memikirkan, mencoba beberapa gerakan, baik itu dari senam atau dari basicnya, pakem-pakem dari seni, sikap-sikap yang sering saya tayangkan juga pada channel YouTube yang sederhana ini. Nah, gabungan dari semua gerakan yang saya rangkai, saya coba seperti tadi, memerlukan suatu eksperimen atau percobaan-percobaan. Sekiranya kalau kita bergerak merentangkan tangan, kalau kita bergerak memasang jangkar, atau menempatkan salah satu kaki lurus dan satu kaki berbentuk 90 derajat, kira-kira fungsinya apa, manfaatnya apa. Nah, hal ini tidak bisa saya dalam tingkat pembicaraan saja, namun lebih besar mesti hal tersebut saya harus lakukan, mencoba dan terus melakukan praktek sehingga dari hasil eksperimen ataupun percobaan-percobaan tersebut dapat saya mengambil suatu perbandingan ketika bergerak dengan jangkar posisi seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu kaki 90 derajat dan salah satu kaki lagi
berbentuk lurus. Hal ini mesti harus saya cermati dan simpulkan. Apa perbedaan kalau kita semua kaki dibentuk 90 derajat ketika bergerak, dan tentu juga dalam mengolah gerakan tangan yang sering saya katakan simetris. Nah, dari hal tersebut dapat saya simpulkan, berbicara bergerak di usia lanjut dan keinginan kita untuk mendapatkan suhu tubuh agar tetap stabil, dapat memungsikan organ-organ tubuh semuanya, sehingga melakukan gerakan tersebut tidak memerlukan tempat terlalu luas dan juga durasi yang terlalu panjang. Mulailah saya terus menekuni suatu gerak-gerakan yang secara umum telah dan sering saya post di channel YouTube-nya, sangat sederhana, yang memang tidak memerlukan tempat terlalu luas dan juga tidak memerlukan waktu terlalu panjang. Nah, kalau kita berbicara tentang olahraga yang kita lihat sekarang, saya masih rutin atau tekun menekuni berolahraga walaupun durasinya tidak terlalu panjang dan tidak menggunakan power terlalu tinggi atau besar. Masih bergerak menggunakan media samsak seperti teman-teman perhatikan pada video-video yang telah lewat. Nah, hal ini juga saya rancang ataupun saya susun, pikirkan, praktekkan ketika masih usia muda, dan agar tetap saja bisa bergerak di usia selanjut. Nah, tentu semua hal tersebut dari keadaan kondisi tubuh, baik itu napas, keadaan tubuh dari body yang dulunya mungkin lebih power, energik dan sebagainya, secara alami ketika kita berbicara usia lanjut, karena setiap tahun terus akan bertambah, hal ini akan menjadi berkurang, baik dari keenergikan, dari power yang tadinya bujang, mungkin powernya besar, sekarang sudah secara pelan-lahan turun. Karena tapi hal tersebut tidak mematahkan atau menurunkan semangat dalam melakukan suatu aktivitas. Yang saya rubah dalam keadaan tersebut adalah volume berolahraganya tidak menggunakan waktu terlalu panjang seperti 1 jam, 1,5 jam, apalagi 2 jam. Saya bisa gunakan waktu 5 menit, 10 atau 15 menit. Yang penting dapat saja bergerak untuk memanaskan suhu tubuh kita secara konsisten, terus menerus. Jadi ketahanan tubuh, panas suhu tubuh tersebut terus akan berkolaborasi dengan otot-otot yang lainnya atau salah satu organ dengan organ yang lainnya. Dengan demikian pada akhirnya paling tidak berkeringat. Nah, gerakan dan juga yang paling penting ketika kita akan bergerak melakukan suatu, apakah itu menggunakan media samsak, apakah senam, termasuk juga lari, ataupun gerakan-gerakan olahraga yang lainnya, itu diperlukan suatu mood yang betul-betul pas. Nah, sehingga ketika akan mengambil olahraga apapun itu, kalau kembali ke poin saya menggandungi atau menyenangi olahraga dengan media samsak dan juga beberapa senam yang sering saya tampilkan pada channel YouTube yang sederhana tersebut. Nah, semua hal tersebut saya dapatkan melalui suatu persiapan atau eksperimen seperti narasi saya di depan dalam konteks motivasi video saya kali ini, dan termasuk juga saya membuat channel yang sangat sederhana dengan mengambil gambar sendiri melalui satu proses HP pengedit, dan termasuk juga pengisian suara seperti sekarang ini saya lakukan sendiri. Dan postingan video-video tersebut saya hanya bertujuan untuk mendokumentasikan diri, dan kebetulan kita mengenal sekarang lagi viral ataupun kerennya orang-orang menjadi YouTuber untuk mengejar jam tayang 4.000 dan lain sebagainya. Nah, saya pun sebenarnya tidak terlalu
emosi ataupun terus melakukan sesuatu hal yang melanggar, mengejar untuk jam tayang dan lain sebagainya. Namun saya lebih fokus di mana saya dapat melakukan satu gerakan olahraga dan dapat memanaskan suhu tubuh ketika akan berolahraga, mengambil gambar-gambar setiap gerakan tersebut, sehingga ketika berolahraga tersebut kita dapat dokumentasikan diri sebagai evaluasi. Nah, teknik untuk memotivasi diri agar bisa dan tetap mempunyai suatu mood berolahraga, sebaiknya kita menciptakan atau berusaha mencoba mencari sekiranya gerakan apa, olahraga macam ataupun bentuk apa yang cocok ataupun sesuai dengan keinginan kita. Dari narasi yang sekitar 10 menit dari awal, tentu teman-teman dapat menyimpulkan bahwa gerakan-gerakan olahraga yang saya senangi dan saya post di video-video sebelumnya merupakan gerakan olahraga yang saya rangki atau memang saya cita-citakan melakukan percobaan praktek dan secara terus-menerus sehingga mendapatkanlah gerakan baik berupa senam, melakukan pelatihan menggunakan pukulan samsa dengan teknik secara manual, artinya ciptaan kita sendiri. Nah, teman-teman bisa, saya pikir dapat melakukan sesuatu hal selama itu adalah memang keluar dari ciptaan ataupun rangkaian dari keinginan kita. Untuk mendapatkan sesuatu gerakan yang konsisten secara menerus dan kita senang, sebaiknya dalam melakukan olahraga di usia lanjut kita sendiri menciptakan rangkaian ataupun gerak-gerakan apa yang cocok dan mood kita bagus dilakukan, sehingga setiap akan memulai olahraga hal tersebut menjadi kesenangan ataupun keinginan kita dari diri sendiri. Untuk akhir daripada narasi ini, saya hanya gunakan waktu sekitar 15 ataupun 20 menitan. Berbicara berolahraga di usia lanjut, tentu ada satu keinginan ataupun harapan yang mesti dicapai. Ada dua faktor yang sangat mempengaruhi motivasi kita berolahraga di usia lanjut. Faktor pertama, kita harus mempertanyakan diri sendiri, apakah berolahraga berbicara di usia lanjut hanya untuk menggerakkan tubuh agar suhu tubuh menjadi stabil atau peredaran darah paling tidak kita harapkan lancar, artinya boleh dikatakan sekedar melakukan gerakan agar elastisitas kerjasama antara otot-otot paha, pinggang, pinggul, betis, leher, dada, serta organ yang lain itu menjadi atau berjalan normal. Ataukah yang kedua, faktor kedua, kita berolahraga di usia lanjut, nah seandainya kita sudah berusia sekitar 50, 60 ataupun melebihi. Nah kalau saya sekarang sampai hari ini adalah 60 tahun sudah ya. Kalau kita dalam keadaan kegemukan umpamanya di usia lanjut seperti sekarang, motivasi untuk berolahraga apakah harus mencapai kembali fisik tubuh ataupun bentuk body seperti bujang, ataukah faktor yang kedua. Nah, hal ini tentu harus kita ambil sebelum melakukan langkah menentukan
olahraga apa yang akan kita ambil dan juga faktor mana yang harus dikejar. Nah, saya pikir faktor yang kedua yang penting kita dapat bergerak. Kalaupun seandainya bisa mengembalikan fisik, paling tidak kalau seandainya kita kegemukan di usia lanjut dengan teknik berolahraga secara kontinu dan terus menerus dan terpadu, akhirnya menjadi bodi seperti saat bujang, ya alangkah baiknya. Namun kalau hal tersebut tidak tercapai, saya pikir mestinya tidaklah mengurangi keinginan kita untuk berolahraga walaupun berbicara di usia lanjut. Dan yang paling penting, gerakan tersebut kita harus kurangi ya, dengan power, dengan durasi waktu dan lain sebagainya. Toh juga kalau sudah berbicara di usia lanjut, tidaklah akan menjadi atlet, tidaklah akan melakukan suatu gerakan pada suatu event-event atau pertandingan, baik itu secara nasional ataupun secara kedaerahan. Nah, dengan narasi yang sangat singkat ya, mungkin alurnya tidak begitu tertata, teman-teman minta maaf. Semoga dapat ditangkap bahwasanya untuk bergerak di usia-usia lanjut, tentu alangkah baiknya kita menciptakan gerakan dari diri sendiri, apakah itu berupa senam ataupun olahraga-olahraga yang sering sudah ditayangkan pada di YouTube ataupun teman-teman dapat menonton, ataukah akan menciptakan suatu gerakan tersendiri. Dan batasan-batasan tertentu juga apa yang saya sampaikan menurut pandangan saya itu perlu diperhatikan. Yang penting dapat bergerak dan tidak mengejar sesuatu hal yang instan. Dan banyak dapat kita lakukan dengan bergerak seperti sekarang juga. Gerakan-gerakan seperti ini memang kelihatannya mudah, namun kalau kita praktekkan dengan menggerakkan atau menempatkan posisi kaki salah satu lurus dan juga berbentuk 90 derajat, melakukan ayunan tangan, juga bergerak secara pelan-lahan dan mempertahankan seperti sekarang ini, ya cukup lumayan otot-otot kita. Jadi akan membuat otot-otot pada paha, baik betis dan juga organ lainnya, pinggang, pinggul, cukup terkuraslah tenaga. Nah teman-teman, saya pikir untuk narasi ini itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kita berusaha untuk melakukan aktivitas olahraga dengan gerakan yang kita ciptakan masing-masing, atau istilahnya senam saya sendiri, begitulah kalau teman-teman sudah dapat untuk merangkai melakukan gerakan. Memang senam tersebut tercipta oleh keinginan kita sendiri. Durasi waktu pun tidak usahlah terlalu panjang, sampai 1 jam, 1,5 jam ataupun 2 jam ketika akan bergerak. Lakukan gerakan secara rutin, walaupun itu dia durasinya pendek. Yang penting gerakan apa yang dapat kita lakukan dan fungsi daripada gerak-gerakan tersebut. Kembali saya ulang, seperti teman-teman perhatikan, di saat melakukan untuk bergerak dengan posisi jongkok, kaki dijinjit jadi ujung tumit kaki berada di atas tanah. Nah, kelihatannya memang mudah, karena tapi kalau coba kita sekali praktekkan, cukuplah menguras tenaga, membuat pinggang, pinggul, otot pada paha juga itu menjadi pegal. Nah, untuk mencapai sesuatu memang diperlukan melalui proses, terkadang harus melewati suasana kaki pegal di saat pelatihan, ataupun pengorbanan waktu, pengorbanan yang lain untuk mencapai keinginan kita. Nah, semoga teman-teman terinspirasi. Selamat beraktivitas, semoga selalu sehat-sehat. Terima kasih.